Kayak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah S3 Muamalah, Ibu Linda Astriani MPD. Di kesempatan kali ini, saya Fajria Saada sebagai moderator kelompok 5. Saya tidak sendiri bersama teman-teman saya. Saya Feby Suryani. Saya Zahidah. Saya Salsa Laila. Akan mempresentasikan mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam muamalah di sekolah dasar, yang menyangkut terkait materi tentang pendidikan karakter Islami dalam muamalah di sekolah dasar. Ada beberapa aspek yang akan kami bahas, di antaranya strategi apa yang digunakan, relevansi, implementasi yang dipilih untuk menerapkan nilai-nilai muamalah di sekolah dasar, dan juga beberapa analisis yang terkait dalam kegiatan tersebut. Oke, yang pertama itu ada muamalah. Dalam Islam, muamalah adalah aturan dan aktivitas yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, terutama terkait transaksi ekonomi dan sosial, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama bisnis, warisan, dan nafkah, dengan prinsip dasar keadilan, kejujuran, transparansi, kerelaan, dan menghindari unsur riba atau goror, serta kecurangan agar menghasilkan keberkahan dalam kesejahteraan sosial. Muamalah adalah aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya selain ibadah ritual. Muamalah merupakan hubungan interaksi sesama manusia dalam upaya mendapatkan segala kebutuhan jasmania berdasarkan tuntunan dan ajaran agama Islam yang dilakukan dengan cara yang baik. Jadi, yang kami ambil di sini bukan seperti jual beli atau nyewa menyewa, melainkan kami di sini akan menerapkan kepada para siswa-siswa terkait muamalah, yaitu interaksi sosial, di mana murid-murid akan dilatih secara mental dalam interaksi sesama manusia lainnya. Selanjutnya itu ada next. Oke, selanjutnya itu kita mengambil kegiatan yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip nilai muamalah itu, kita mengambil kegiatan Jumat Berkah. Kegiatan ini itu dilakukan sebulan sekali di setiap akhir bulan. Kegiatan ini itu diambil dari bagaimana setiap hari Jumatnya pasti di sekolah dasar itu melakukan infak wajib di hari Jumat. Infak tersebut memang wajib, akan tetapi tidak diwajibkan berapa nominalnya. Nah, dari uh, uang yang dikumpulkan infak itu kita alokasikan menjadi Jumat Berkah, yang dimana kita bisa berbagi makanan atau minuman atau benda-benda lainnya yang bermanfaat. Nah, kegiatan ini itu bertujuan agar anak-anak belajar berbagi dengan niat ikhlas karena Allah, melatih kejujuran dalam membawa, membagikan, dan melaporkan hasil kegiatan. Selain itu juga, siswa juga dilatih menempati amanah, misalnya membawa makanan sesuai kesepakatan atau membagikan dengan tertib dan menumbuhkan disiplin dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi kegiatan ini itu melatih mental siswa, melatih kejujuran siswa, melatih tanggung jawab siswa, dan juga melatih kerjasama antara siswa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsa Laila Badria. Selanjutnya ada relevansi dengan pendidikan karakter sekolah dasar. Yang pertama itu ada kejujuran. Nilai kejujuran yang bisa ditanamkan di
karakter sekolah dasar yang pertama itu ada jujur dalam niat, yaitu anak-anak diajak untuk berbagi bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ikhlas. Yang kedua, jujur dalam tindakan, yaitu tidak mengambil lebih dari yang dibagikan, tidak menyembunyikan makanan untuk diri sendiri. Selanjutnya, ada jujur dalam laporan, yaitu jika ada uang atau makanan yang dikumpulkan, siswa dilatih untuk melaporkan jumlahnya dengan benar. Jadi, karakter sekolah dasar yang kejujuran itu kita harus menanamkan kejujuran dalam niat untuk berbagi, bukan karena untuk dipuji. Lalu, jujur dalam tindakan tidak mengambil lebih dari yang dibagikan. Jadi, kita harus berbagi sama rata. Setelah itu, jujur dalam laporan. Jika ada uang atau makanan yang dikumpulkan, ada jumlah yang banyak atau kurang, bisa dilaporkan untuk ke gurunya. Selanjutnya, ada next. Selanjutnya ada tanggung jawab. Yang pertama, itu ada tanggung jawab pribadi, yaitu siswa membawa makanan atau sedekah sesuai kesepakatan. Jadi, siswa itu harus membawa makanan atau sedekah yang kesepakatan dari gurunya atau dari siswanya sendiri. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial, yaitu membagikan makanan dengan adil dan tertib. Atau selanjutnya ada tidak mengambil lebih dari haknya, seperti dia harus mengambil haknya sendiri, jadi tidak boleh mengambil hak orang lain. Selanjutnya ada tanggung jawab amanah. Siswa yang ditunjuk sebagai panitia harus melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya ada melaporkan jumlah makanan atau dana dengan jujur. Jadi tanggung jawab yang amanah itu dia harus bertanggung jawab seperti melaporkan jumlah makanan atau dana yang ada dalam pemasukan itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada Naila Zaida. Selanjutnya ada kepedulian sosial dan empati. Nilai tanggung jawab yang bisa ditanamkan. Yang pertama itu ada berbagi dengan ikhlas. Anak-anak membawa makanan untuk dibagikan kepada teman atau warga sekitar. Kemudian ada melatih empati terhadap mereka yang kurang mampu. Kedua itu ada menghargai hak orang lain. Jadi seperti membagikan makanan secara adil agar semua kebagian. Selanjutnya ada tidak serakah atau mengambil lebih dari yang seharusnya. Jadi eh, dijelaskan bahwa kegiatan berbagi itu atau Jumat Berkah itu sangat relevan dengan pendidikan karakter di sekolah dasar. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk memiliki kepedulian sosial dan empati. Anak belajar berbagi dengan ikhlas, memahami kondisi orang lain yang kurang mampu, serta menghargai hak teman dengan cara membagi cara adil dan tidak serakah. Dengan demikian, karakter peduli dan bertanggung jawab dapat terbentuk sejak dini. Selanjutnya itu ada analisis. Keterkaitan langsung. Yang pertama itu ada keterkaitan langsung. Muamalah bukan hanya aturan ekonomi, tetapi juga etika sosial. Pendidikan karakter di SD membutuhkan landasan nilai yang konkret, dan muamalah menyediakan
kerangka itu. Yang kedua itu ada tantangan. Anak-anak sering lebih mudah meniru perilaku daripada memahami konsep abstrak. Maka guru perlu memberi contoh nyata, misalnya berbagi makanan dan menepati janji. Selanjutnya itu ada peluang. Dengan mengintegrasikan muamalah ke dalam pembelajaran sehari-hari. Sekolah dapat menjadi miniatur masyarakat Islami yang menanamkan nilai akhlak sejak dini. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Selanjutnya ini ada pun strategi penerapannya. Pertama ini mengajak siswa rutin bersedekah sesuai kemampuan. Siswa dibiasakan bersedekah secara rutin tanpa memberatkan siswanya ini. Sehingga tumbuh kesadaran dan keikhlasan dalam berbagi sejak dini atau sejak masih kecil ini. Jadi pas gede nanti dia tidak perhitungan ya. Kedua itu tidak memaksakan jumlah sedekah. Sedekah bersifat sukarela. Hal ini mengajarkan bahwa nilai sedekah terletak pada keikhlasan, bukan pada besar kecilnya jumlah uang yang dikeluarkan. Yang ketiga ini melakukan kegiatan bersama seperti membagikan makanan atau sembako. Yang keempat mendorong saling membantu dan kerjasama antar siswa. Yang kelima, menjelaskan keutamaan sedekah di hari Jumat berdasarkan ajaran Islam. Jadi guru memberikan pemahaman dulu, apa sih sedekah di hari Jumat itu memiliki keutamaan khusus dalam Islam. Next. Terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah konsep muamalah dalam Islam sangat relevan dengan pendidikan karakter di sekolah dasar. Ia memberikan landasan etis yang jelas untuk membentuk generasi yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli sesama. Dengan penerapan yang kreatif, muamalah dapat menjadi pilar utama pendidikan karakter Islami di tingkat dasar. Selanjutnya ada kegiatan Jumat Berkah di sekolah dasar adalah media pembiasan akhlak mulia yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, tolong-menolong, dan kepedulian sosial. Dengan kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar teori muamalah, tetapi juga mengamalkannya secara nyata, sehingga terbentuk karakter Islami sejak dini. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan nilai-nilai muamalah di sekolah dasar. Kami mengambil tema ini karena kami melihat di beberapa sekolah belum menerapkan kegiatan Jumat Berkah ini. Akan tetapi mungkin di beberapa sekolah sudah melakukan. Tapi yang kami lihat itu sepertinya hanya infak wajib di hari Jumat jika sekolah tersebut itu mengadakan sholat duha dilanjut dengan beramal. Jadi dengan adanya Jumat Berkah ini kami berharap anak-anak dilatih secara mental, secara ukhuwah Islamiyah sesama manusia itu terjalan. Begitu saja yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 10 menit